Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menyusun asesmen diagnostik non-kognitif ya, untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Nah, jadi teman-teman, ini kita gunakan untuk memetakan anak-anak kita di tahun ajaran baru, biar kita bisa melihat kemampuan peserta didik kita ini termasuk kepada gaya belajar apa. Gunanya apa? Gunanya kita bisa memetakan, misalnya si A ini kita golongkan anak seperti apa. Misalnya dia memiliki gaya belajar visual, kinetis, atau yang lainnya. Nah, ini kita jadikan rekomendasi untuk penjurusan ataupun peminatan nanti, maupun teman-teman yang akan menggunakan kurikulum merdeka ataupun tidak. Nah, jadi kita sebagai guru BK memiliki pegangan untuk memberikan data kepada waka kurikulum maupun wali kelas ya, sebagai acuan mereka dalam memberikan pengelompokan. Nah, biasanya pembagian kelas itu juga guru-guru seperti waka kurikulum meminta rekomendasi dari BK dalam memetakan siswa. Baiklah, kita lihat apa saja yang ada di dalam identifikasi melalui rancangan asesmen diagnostik dan non-kognitif. Di sini dimulai dari kisi-kisi asesmen. Tujuannya untuk mengetahui gaya belajar teman-teman. Saya buat tulisannya dulu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini rancangan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Ini kisi-kisi, tujuannya mengetahui gaya belajar. Adapun gaya belajar yang dibuat ada 3, gaya belajar visual, auditoris, dan kinetis. Bentuk pertanyaannya, bentuk tesnya adalah kuesioner. Selanjutnya, ini merupakan isi dari angketnya. Yang pertama, ini ada petunjuk pengerjaan. Kemudian ini naskah. Silakan nama peserta didik dituliskan di sini, kelas, nomor absen, dan tanggal pelaksanaan, teman-teman. Kita baca nomor 1 dulu. Pada waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, apakah Anda memilih A. Membaca catatan, membaca judul dan subjudul dalam buku, dan melihat diagram dan ilustrasi. B. Meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian, membuat catatan pada kartu, dan membuat model atau diagram. Nah, jadi jawaban ini dipilih oleh anak-anak kita berdasarkan kecenderungan mereka ketika melaksanakan penilaian atau ulangan harian, teman-teman. Misalnya tidak 100% seperti ini, tapi mendekati jawaban A, silakan dibuat A seperti itu. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan sewaktu Anda mendengarkan musik? Berhayal, melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan, berdendang mengikuti alunan musik tersebut. C. Bergerak mengikuti musik tersebut, mengetukkan kaki mengikuti irama. Ya, biasanya kan ketemu nih anak-anak dengan pertanyaannya, Pak, saya sepertinya B dan C, Pak, seperti itu, berdendang dan bergerak. Nah, kita minta lagi kepada anak-anak tersebut, pada anak-anak kita, kalian cenderung seperti apa? Lebih kebanyakannya seperti apa? Jadi pilihnya adalah salah satu, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita baca lagi 1. Pada waktu kalian sedang memecahkan masalah, apakah Anda membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu dikerjakan? Menelpon teman atau ahli untuk membicarakan masalah tersebut. C. Menguraikan atau menganalisa masalah itu
atau melakukan semua langkah yang Anda pikirkan. Nah, ketika menghadapi masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, ini sudah bentuk pertanyaan, jenis pertanyaan yang pertama. Oke, jenis pertanyaan yang kedua, ini dia teman-teman ya. Untuk atasnya sama ya, kuesioner B. Yang di atas kuesioner A, coba kita lihat teman-teman. Ya, kuesioner A ya. Selanjutnya ini kuesioner B. Silakan dijawab ya, pilihan jawabannya di sini. Selanjutnya ada kuesioner C. Nah, ini kuesioner C. Kita baca kuesioner C. Ketika berbicara, kecenderungan gaya bicara saya cepat, berirama, lambat. Ya, jadi ini seperti fast, medium, dan low seperti itu ya. Jadi boleh teman-teman lihat ya, ketika anak-anak bertanya, Pak, saya tidak ada rasanya, Pak. Nah, kita bilang kecenderungan. Ini namanya asesmen non-test teman-teman ya. Begitulah yang namanya asesmen non-test. Jawaban dari anak-anak ini ya, ini merupakan prediksi dari ketepatan ketika mereka menjawab. Kalau memang benar-benar ingin mendapatkan hasil yang 100% mendekati benar dari gaya belajar anak itu, kita menggunakan jasa psikotes seperti itu. Kalau ini kan merupakan apa ya, rancangan yang dibuat oleh teman-teman melalui prediksi yang mereka ketahui seperti itu ya. Oke, ini pertanyaannya ada sampai 16 pertanyaan teman-teman. Ini yang terakhir ya. Ketika mengajarkan sesuatu kepada orang lain, saya lebih suka menunjukkannya, menceritakannya, mendemonstrasikannya, dan meminta untuk mencobanya. Kita bagian mana? Setelah selesai ya, ketiga-tiga itu, ini merupakan lembar analisis dan rekomendasi. Nah, setelah anak-anak kita isi satu persatu jumlah jawaban ya, skor yang diperoleh. Misalnya di sini lebih banyak A-nya ya, jumlah B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian di sini ada kesimpulan hasil tes dan rekomendasi. Apabila jawaban yang paling banyak adalah A, jawabannya seperti ini. Ya, berarti Anda dengan kecenderungan gaya belajar visual, Anda akan mencapai prestasi belajar yang optimal apabila memanfaatkannya kemampuan visual Anda. Kemudian Anda dapat membuat sendiri peta konsep atau ringkasan materi. Apabila jawaban yang paling banyak B, ini dia. Ya, jawabannya ada. Kemudian apabila jawaban yang paling banyak C, nih. Apabila jawaban A dan B sama banyak, ini Anda memiliki gabungan gaya belajar visual dan auditori. Apabila jawaban A dan C sama banyak, Anda memiliki gabungan gaya belajar visual dan kinestetik. Kemudian apabila jawaban B dan C sama banyak, Anda memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Ada hal tertentu yang Anda akan belajar efektif jika menggunakan gaya belajar auditori. Oke teman-teman, ini sudah kita membahas mengenai identifikasi gaya belajar peserta didik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini asesmen non-test, di mana kita mengujinya berdasarkan prediksi dari jawaban siswa. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran 100% ya, teman-teman menggunakan jasa psikotes. Namun ini menjadi alternatif apabila kita tidak memiliki dana, sekolah tidak mengeluarkan dana untuk mengetahui gaya belajar peserta didik ya. Baiklah teman-teman, ini akan saya tampilkan di deskripsi video, akan bisa teman-teman download ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.